Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella dengan nomor NIM 20.01.01.0014, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pembimbing Ibu Yuli Nurhayati, SE MSI AK. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara posting jurnal umum ke buku besar serta membuat neraca dan laporan keuangan. Baiklah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Setelah ini dia contoh soal yang saya ambil dari dealer Sanjaya. Pak Sanjaya akan membuka usaha dealer mobil yang diberi nama dealer Sanjaya yang dibuka pada bulan Maret 2019. Berikut transaksi-transaksi di dealer Sanjaya yang terjadi pada bulan Maret 2019. Yang pertama, pada tanggal 1 Maret, Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Lalu kedua, pada tanggal 4 Maret untuk menambahkan kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjamkan uang ke bank BCA sebesar 25 juta. Lalu yang ketiga, pada tanggal 6 Maret, dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Lalu pada tanggal 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadinya. Lalu pada tanggal 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut, yaitu 18 macam alat kunci mobil senilai 7 juta, satu mesin komputer senilai 6 juta, 16 macam oli mobil senilai 3 juta, dan spare part dan suku cadangan senilai 4 juta. Lalu pada tanggal 15 Maret, dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Pada tanggal 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada tanggal 12 Maret. Nah, pada tanggal 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit. Nah, di sini nilainya 20 juta dan baru dibayar 9.700.000. Lalu pada tanggal 25 Maret, Tuan Sanjaya membayar gaji pegawai 2 orang sebesar 6.200.000. Pada tanggal 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayaran akan diterima 1 bulan kemudian. Berarti penerimaan pembayaran ini akan diterima pada bulan April nanti, karena waktunya 1 bulan. Pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah dipakai sebesar 8 juta, dan pada tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Sanjaya sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120.000. Pada tanggal 31 Maret yang terakhir, Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Baiklah, ini dia contoh soal transaksinya yang terjadi pada dealer Sanjaya per 31 Maret 2019. Jadi setelah ini kita lanjut ke jurnal umumnya. Baiklah, ini dia jurnal umumnya. Seperti biasa yang kayak kemarin, kita bikin judulnya dulu, lalu tabelnya, tanggal, nama akun, debit, dan kredit. Baiklah, langsung saja ke transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 bulan Maret, Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Berarti di sini di kas masuk ke debit 45 juta dan modal Tuan Sanjaya di kredit senilai 45 juta. Lalu selanjutnya pada tanggal 4 Maret untuk penambahan kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjamkan uang ke bank BCA sebesar 25 juta. Berarti di sini kasnya bertambah di debit 25 juta dan hutangnya juga bertambah di kredit 25 juta. Pada tanggal 6 Maret, dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Berarti di sini perlengkapannya bertambah di debit yaitu 7 juta dan kasnya berkurang di kredit 7 juta. Pada tanggal 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadinya. Berarti pada tanggal 9 Maret ini brief Tuan Sanjaya ini di debit 5 juta dan kasnya juga berkurang 5 juta. Lalu pada tanggal 12 Maret, Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko
Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit. Nah, di sini berarti pada tanggal 12 perlengkapan bertambah di debit 20 juta dan utang usaha karena dia membayarnya secara kredit, berarti di sini masuk ke kredit 20 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret, dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Berarti di sini kasnya bertambah di debit 15 juta dan pendapatan jasanya di kredit 15 juta. Pada tanggal 17 Maret, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada tanggal 12 Maret lalu. Nah, tanggal 12 Maret ini kan hutangnya senilai 20 juta. Nah, di sini dibayarkan hutang usahanya di debit 9.700.000 dan kasnya berkurang juga 9.700.000. Halaman selanjutnya. Pada tanggal 25 Maret, Tuan Sanjaya membayar gaji pegawai 2 orang sebesar 6.200.000. Berarti di sini di debit beban gaji 6.200.000 dan di kas juga berkurang 6.200.000. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayaran akan diterima pada satu bulan kemudian. Berarti di sini akan diterimanya pada bulan April, maaf. Di sini berarti piutang usahanya bertambah di debit 11 juta dan pendapatan jasanya juga di kredit 11 juta. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Berarti di sini beban perlengkapannya di debit 8 juta dan di perlengkapan di kredit 8 juta. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Sanjaya sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120.000. Berarti di sini beban listriknya di debit 600.000, beban PDAM di debit 120.000 dan di sini kasnya juga berkurang menjadi 720.000. Yang terakhir pada tanggal 31 Maret, Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta. Berarti di sini sewa dibayar di muka, di debit 15 juta dan kasnya juga berkurang 15 juta. Nah, lalu semuanya ditotalin di debit dan kredit. Di sini hasilnya 167.620.000 di debit dan di kredit 167.620.000. Di sini hasilnya balance ya, hasilnya sama. Selanjutnya kita akan lanjut ke buku besarnya. Baiklah, kita masuk ke buku besar. Di sini kita tulis dulu buku besar, nama akun, lalu nomor akun. Lalu tabelnya diisi dengan tanggal, nama akun, nomor referensi, debit, kredit, lalu saldo. Buku besar ini kita tulis hasilnya kita dapat dari transaksi yang ada di soal tadi yang udah masuk ke jurnal umum juga. Jadi kita langsung saja pada tanggal 1 bulan Maret. Di sini masuk investasi awal di debit 45 juta. Kenapa? Karena pada tanggal 1 Maret Tuan Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya senilai 45 juta. Berarti di sini masuk ke investasi awal yaitu 45 juta dan masuk ke saldo 45 juta. Lalu pada tanggal 4 yaitu hutang bank BCA senilai 25 juta di debit. Kenapa? Karena pada tanggal 4 di sini Tuan Sanjaya meminjam uang ke bank BCA 25 juta. Berarti di sini masuk ke hutang bank BCA-nya 25 juta. Pada tanggal 6 Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Berarti di sini perlengkapannya masuk ke kredit 7 juta dengan total saldo 63 juta. Ini dijumlahkan ya. Kalau debit ditambahkan, kalau di kredit itu dikurangkan. Lalu pada tanggal 9 pengambilan pribadi. Nah, karena pada tanggal 9 ini Tuan Sanjaya mengambil uang kas perusahaan 5 juta untuk keperluan pribadinya. Berarti di sini pengambilan pribadi masuk ke kredit 5 juta. Jadi total saldonya menjadi 58 juta. Lalu pada tanggal 15. Nah, tanggal 15 ini
dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Berarti di sini pendapatan jasa masuk di debit 15 juta. Berarti di sini bertambah saldonya menjadi 73 juta. Selanjutnya pada tanggal 17 nih. Pada tanggal 17, Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur senilai 9.700.000 yang terjadi pada tanggal 12 Maret lalu. Berarti di sini termasuk ke hutang usaha di kredit 9.700.000. Nah, berarti di sini saldonya berkurang lagi nih menjadi 63.300.000. Lalu pada tanggal 25, Tuan Sanjaya membayar gaji pegawai 2 orang sebesar 6.200.000. Berarti di sini tertulis beban gaji di kredit 6.200.000. Berarti saldonya berkurang lagi menjadi 57.100.000. Lalu pada tanggal 29, tagihan pemakaian listrik PLN dealer sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air PDAM 120.000. Berarti di sini pada tanggal 29 itu terjadi 2 transaksinya. Beban listrik di kredit 600, saldonya berkurang menjadi 56.500.000 dan beban air PDAM-nya di kredit juga 120.000 dan berkurang menjadi 56.380.000. Nah, yang terakhir pada tanggal 31, Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta. Berarti di sini uang sewanya ini dikredit karena berkurang 15 juta dan saldonya juga berkurang menjadi 41.380.000. Nah, di sini tertulis total saldo terakhirnya adalah 441.380.000. Lanjut ke nama akun yang kedua nih. Nama akun kedua yaitu piutang usaha, sama dibikin gini. Nomornya 1.2. Jadi di sini di piutang usaha terjadi pada tanggal 26 Maret nih. Karena 26 Maret Tuan Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta. 11 juta. Jadi di sini pendapatan jasanya di debit 11 juta dan saldonya menjadi 11 juta. Lalu nama akun yang ketiga yaitu perlengkapan. Nah, di sini terjadi 3 transaksi juga pada tanggal 6. Pada tanggal 6 dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta nih. Berarti di sini kasnya masuk di debit 7 juta. Menjadi saldonya 7 juta. Lalu pada tanggal 12 membeli perlengkapan 20 juta secara kredit. Berarti di sini hutang usahanya bertambah di debit 20 juta dan saldonya menjadi 27 juta. Lalu beban perlengkapan pada tanggal 27. Pada tanggal 27 Maret perlengkapan dealer yang sudah terpakai 8 juta. Berarti di sini kreditnya 8 juta, saldonya berkurang menjadi 19 juta. Jadi total saldo di perlengkapan yaitu ada 19 juta. Kita lanjut. Ini sewa dibayar di muka nih. Nah, di sini perhitungan sewanya itu terjadi pada tanggal 31. Nah, membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April. Berarti di sini perhitungan sewanya 15 juta ini 2 bulan, jadi dibagi menjadi 2 bulan. Jadi totalnya 1 bulan itu 7.500.000. Berarti di kas, di debitnya itu bertambah 15 juta dan di kreditnya 7.500.000. Di sini berarti saldonya menjadi 15 juta. Berkurang menjadi 7.500.000. Selanjutnya itu pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini pada tanggal 15 Maret dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa nih. Berarti di sini masuk ke kas yaitu kredit 15 juta, total saldo 15 juta. Lalu pada tanggal 26 melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayaran akan diterima 1 bulan kemudian. Berarti di sini piutang usaha masuk ke kredit 11 juta sehingga saldonya menjadi 26 juta. Lalu yang ke 3.1 nih. Di sini adalah modal Tuan Sanjaya. Nah, di tanggal ini terjadi pada tanggal 1. Karena pada tanggal 1 Tuan Sanjaya
menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Di sini berarti dimasuk ke kredit 45 juta dan saldonya menjadi minus 45 juta. Lalu masuk ke hutang usaha. Ini yang ke 4.1. Pada tanggal 12 Tuan Sanjaya membeli perlengkapan senilai 20 juta. Berarti di sini nama akunnya hutang usahanya, di perlengkapan itu masuk ke kredit 20 juta. Dan di kas ini pada tanggal 17 karena Tuan Sanjaya membayar sebagian hutangnya yang terjadi pada tanggal 12 ini. Berarti hutangnya dibayar di debit 9.700.000 sehingga hutangnya berkurang. Tinggal 10.300.000. Lalu pada selanjutnya hutang bank. Ini udah 5.1. Di hutang bank ini terjadi pada tanggal 4 karena pada tanggal 4 Maret untuk menambahkan kas perusahaan Tuan Sanjaya meminjam uang. Nah, di bank. Jadi kasnya ini di kredit menjadi 25 juta. Jadi saldonya ini 25 juta. Berkurang 25 juta. Lalu udah masuk ke 6.1 di beban perlengkapan pada tanggal 31 Maret. Nah, di sini pada tanggal 31 Maret membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta. Lalu pada tanggal 31 di sini perlengkapan masuk ke debit, jadi saldonya menjadi 8 juta. Lalu pada masuk ke selanjutnya itu beban gaji, ini 6.2. Pada tanggal 25 Maret Tuan Sanjaya membayar gaji pegawai senilai 6.200.000. Berarti di sini kasnya berkurang ya. Ini di debit 6.200.000 beban gajinya sehingga saldonya menjadi 6.200.000. Lalu pada beban listrik selanjutnya pada tanggal 29 Maret tagihan pemakaian listrik sebesar 600.000. Berarti di sini ke debit 600.000 dan saldonya menjadi 600.000. Lalu yang terakhir beban air PDAM itu terjadi pada tanggal 29 tagihan pemakaian air PDAM. Berarti di sini kasnya di debit 120.000 sehingga saldonya menjadi 120.000. Baiklah, itulah penjelasan dari buku besar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke neraca saldo. Di sini kita bikin dulu ya judulnya Delar Sanjaya neraca saldo lalu per 31 Maret 2019. Di sini dibikin tabelnya kode akun, nama akun, referensi debit dan kredit. Nah, di sini kita dapatnya itu dari saldo di sini itu kita dapatnya dari buku besar yang kita tulis tadi. Yang pertama, langsung saja kode akun 1.1, nama akun kas, masuk ke debit 41.380. Ini adalah saldo terakhir dari kas dari buku besar tadi, yaitu senilai 41.380. Lalu 1.2 piutang usaha. Nah, ini juga masuk ke debit 11 juta. Ini piutang usaha 11 juta. Lalu 1.3 yaitu masuk ke perlengkapan ke debit 19 juta. Ini perlengkapan 19 juta. Lalu 1.4 sewa dibayar di muka senilai 7.500.000. Nah, di sini kita juga dapat dari 1.4 ini 7.500.000 ya. Lalu selanjutnya 2.1 itu pendapatan jasa. Di sini pendapatan jasanya itu di saldo 26 juta. Berarti di sini di kredit tetapi jadi berkurang saldonya 26 juta. Lalu 3.1 modal Tuan Sanjaya. Pada nomor akun buku besar 3.1 di sini modal Sanjaya saldo terakhirnya yaitu 45 juta di kredit. Nah, berarti di sini modal Tuan Sanjaya masuk ke kredit 45 juta. Lalu selanjutnya 3.2 priv Tuan Sanjaya, karena pada 3.2 ini priv Tuan Sanjayanya total saldo terakhir di kredit. Nah, ini 26 juta nih. Jadi di sini kita tulis 45 juta.
Lalu selanjutnya pada 3.2 Priv Tuan Sanjaya di debit 5 juta karena di sini pada tanggal 9 ini Tuan Sanjaya mengambil pribadi ya, ini saldonya 5 juta berkurangnya. Lalu pada 4.1 hutang usaha. Nah, di sini di hutang usaha saldo terakhirnya adalah 10.300.000. Berarti di sini di kredit juga 10.300.000. Selanjutnya 5.1 hutang bank. Nah, di sini hutang banknya saldo terakhir yaitu adalah di kredit 25 juta. Lalu kita masukkan ke kredit juga yaitu 25 juta. Lalu selanjutnya 6.1 beban perlengkapan. 6.1 ini adalah beban perlengkapan, saldo terakhirnya 8 juta di debit, berarti di sini beban perlengkapannya 8 juta dimasuk ke debit juga. Lalu 6.2 beban gaji. Nah, di sini beban gajinya saldo terakhirnya adalah 6.200.000. Berarti di sini juga masuk ke debit 6.200.000. Lalu 6.3 beban listrik. Nah, di sini saldo terakhir dari beban listrik yaitu 600.000. Lalu pada selanjutnya 6.4 beban air PDAM ini masuk kredit 120.000 karena saldo terakhir dari beban PDAM yaitu 120.000. Selanjutnya terakhir adalah beban sewa, ini 6.5. Saldo terakhir dari sewa dibayar di muka ini 7.500.000. Berarti di sini masuk juga ke debit 7.500.000. Nah, setelah itu semuanya ini dijumlahkan antara debit dan kreditnya dijumlahkan semuanya. Di sini hasilnya menjadi 106.300.000. Begitu pula di kredit menjadi 106.300.000. Berarti ini hasilnya balance ya, sama. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, di sini tertulis judul juga seperti biasa Deler Sanjaya. Seperti biasa dibikin judul dulu. Deler Sanjaya laporan laba rugi per 31 Maret 2019. Di sini dibikin tabel yaitu nama akun. Ini hanya tertera untuk pendapatan dan bebannya saja ya. Di sini pendapatannya kita lihat tadi nih di neraca saldo yang kita buat tadi. Nah, di sini ada pendapatan jasa. Nah, ini senilai 26 juta. Berarti kita bikin juga di laporan laba rugi ini saldonya yaitu 26 juta. Lalu ke beban. Nah, ini bebannya kita ambil juga yang di neraca saldo tadi ada beban perlengkapan, beban gaji, beban listrik, beban air, dan beban sewa. Ini ditotalin. Jadi total bebannya itu menjadi 22.420.000 di total beban. Lalu selanjutnya ini ditotalin antara pendapatan dan bebannya menjadi laba yaitu menjadi 3.580.000. Ya, kita masuk ke Deler Sanjaya laporan perubahan modal. Per 31 Maret ini dibikin tabel, nama akun, saldo. Lalu di sini ada modal awal. Nah, di sini Tuan Sanjaya menambahkan modal awalnya senilai 45 juta, berarti di sini masuk ke saldo. Lalu ada yang kedua nama akunnya penambahan nih. Di sini dimasukkan laba. Nah, di sini tuh labanya yang kita dapatkan dari laporan laba rugi tadi. Ini total labanya 3.580.000. Nah, kita tambahkan di sini. Dan Priv Tuan Sanjaya di sini karena Tuan Sanjaya ini mengambil uang untuk keperluan pribadinya, berarti di sini tambahkan 5 juta. Lalu total penambahannya menjadi 1.420.000 dan total saldonya menjadi 43.580.000. Oke, kita lanjut ke yang terakhir yaitu neraca. Lalu selanjutnya kita masuk ke neraca. Di sini bikin judul juga Deler Sanjaya neraca per 31 Maret 2019. Nah, di sini kita bikin tabelnya dibagi dua, itu ada aktiva dan pasiva. Di aktiva itu terdiri jadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, di sini di transaksi ini kita hanya ada aktiva lancarnya aja. Nah, di sini ada kas. Di sini di aktiva lancar terdapat kas sebesar 41.390. Ini kita dapat dari neraca saldo tadi ya. Lalu ada piutang usaha sebesar 11 juta,
perlengkapan 19 juta, sewa diberi muka itu 7.500.000. Berarti ini kita totalin menjadi 78.880.000. Nah, di pasifa ini ada kewajiban dan modal. Nah, kewajiban ini kita juga lihat tadi ada hutang usaha sama hutang bank. Dan di sini hutang usahanya ada 10.300.000 dan hutang bank 25 juta. Lalu di sini modal ini yang diberi pada yang Pak Sanjaya tadi berikan pada tanggal 1, yaitu senilai 43.580.000. Jadi di sini ditotalkan menjadi total pasifanya 78.880.000. Ini hasilnya juga sama balance antara aktiva dan pasifa. Baiklah, itulah contoh soal yang dapat saya berikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya berampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.